Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak muda semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenalkan, saya Bunda Fitri, guru kelas SDIT Pusat Bina Ilmi Palembang. Anak-anak Bunda, pada hari ini insya Allah kita akan belajar tematik 5E, subtema 2, pembelajaran 3. Yang menjelaskan tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menggali informasi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan RI dengan baik. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Baiklah anak-anak Bunda, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak Bunda, hari ini adalah Hari Kemerdekaan RI. Hari Kemerdekaan RI yang keberapa? Ada yang ingat? Ya, betul, yang ke-75. Nah, biasanya saat sebelum pandemi ini, masyarakat Indonesia, kita semua ya nak, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan cara mengikuti lomba-lomba. Masih ingat tidak lomba apa yang pernah anak-anak Bunda ikuti? Mungkin ada yang pernah ikut lomba balap karung. Lomba apa lagi nak? Lomba tarik tambang ya. Terus ada yang pernah ikut lomba olahraga lari. Lomba apa lagi nih ya? Hula hoop ya. Dan masih banyak lagi lomba-lomba yang lainnya. Ayo anak-anak Bunda, masih ingat tidak? Pernah ikut lomba apa waktu tahun kemarin? Tahukah anak-anak Bunda cerita di balik proklamasi kemerdekaan RI? Oke anak-anak Bunda, apakah anak-anak Bunda sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Are you ready? Yes, we are. Oke, sekarang Bunda akan bercerita sedikit tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk disimak video pembelajaran dari Bunda. Check it out. Sebelum proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan, ada serangkaian peristiwa penting yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung. Pada tanggal 15 Agustus 1945, melalui siaran radio BBC London. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air, memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia karena hal ini adalah hak dan masalah rakyat Indonesia itu sendiri, tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir, misalnya dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan dan sebagainya. Perbedaan antar golongan ini membuat golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni Wicana dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah penduduk Jepang. Saat itu di Jakarta terjadi juga perundingan sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dan Wicana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa
kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamana Tada Simaeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum adanya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksi dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami beberapa perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah Soekarno selesai membacakan naskah proklamasi, bendera merah putih pun dikibarkan oleh Latif Hendraningrat. Setelah dikibarkan, seluruh pemuda dan masyarakat yang datang menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Bendera merah putih pertama disebut sebagai bendera pusaka Sang Saka Merah Putih, yang dijahit sendiri oleh tangan ibu negara pertama di Indonesia, yaitu Ibu Fatmawati. Dari cerita sejarah kemerdekaan RI yang tadi Bunda sampaikan, tentunya banyak sekali informasi yang dapat anak-anak Bunda dapatkan di balik sejarah kemerdekaan. Adapun nilai persatuan dan kesatuan yang dapat kita petik pada peristiwa proklamasi kemerdekaan RI, yaitu silakan anak-anak Bunda buka buku tematik 5E halaman 52, 53, dan 54. Adapun nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan RI yang dapat kita petik: 1. Mengutamakan kepentingan bersama. Kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan seluruh bangsa Indonesia, maka proklamasi kemerdekaan merupakan kepentingan bersama yang harus segera dilaksanakan. 2. Musyawarah dilaksanakan saat menentukan isi naskah proklamasi. Yang ketiga, persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia bersatu mewujudkan cita-cita bersama, yaitu menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajah. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sebagai bangsa Indonesia yang telah merdeka harus pandai mensyukurinya. Anak-anak Bunda bisa bersyukur dengan cara belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak Bunda dan kita semua, karena ada nilai persatuan dan kesatuan pada cerita proklamasi kemerdekaan RI dapat kita petik sebagai pembelajaran sehari-hari di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah musyawarah. Dalam hal ini, Allah telah menuliskan pada ayat berikut ini tentang musyawarah. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Usai sudah pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Mari bergabung bersama SIT Bina Ilmi. Hanya klik link berikut. Merdeka!